Pengadilan Militer 315 Kupang NTT kembali menggelar sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Lukinamu di tangan seniornya pada Senin 17 November. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan dari saksi ahli, yaitu ahli pidana militer. Saksi ahli ini disebut permintaan langsung dari pihak keluarga korban yang sudah disetujui oleh majelis hakim dan juga auditor. Adapun perkara dalam sidang kali ini dengan terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal. Selengkapnya mengenai sidang ini akan dilaporkan oleh jurnalis Pos Kupang Novemi Leo. Selamat pagi rekan Siska, kembali bersama saya Novemi Leo Novel, langsung dari Pengadilan Militer 315 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kita ketahui Tribuners hari ini akan berlangsung sidang lanjutan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Prada Lukinamu, anggota TP 834 Wakamere Nagakeo, yang diduga dilakukan oleh 22 rekan kerjanya atau seniornya di markas Batalion TP 834 Wakamere. Nah, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan pemeriksaan dari sejumlah saksi, dan menurut informasi saksi yang akan diperiksa hari ini adalah saksi ahli hukum pidana militer dan juga ada saksi lainnya. Namun sebelumnya rekan Siska, pada sidang terakhir tanggal 12 November 2025 lalu dengan terdakwa 4 terdakwa, kita mendengar langsung ada kesaksian dari Danki C. Rahmat yang menyebutkan beberapa fakta. Pertama, Tribuners, bahwa Danki C. Rahmat mengatakan pada tanggal 28 Juli 2025 lalu dia mendengar ada suara jeritan dari dalam rumah kuning atau rumah jaga. Kemudian Danki Rahmat menuju ke rumah kuning itu, dan di sana dia melihat ada Danki A yang juga adalah terdakwa, yaitu Ahmad Faisal, ada juga Letda Lukman, dan ada Prada Alandadi yang juga salah satu terdakwa ya. Nah, di sana dia juga melihat bahwa Alan atau terdakwa ini sementara mencambuk Prada Lukinamu di sana. Melihat itu, Tribuners, kemudian saksi Rahmat selaku Danki C menghentikan aksi itu dan menyuruh mereka berhenti dan bubar. Kemudian Danki Rahmat mengatakan setelah itu dia kembali ke batalionnya. Nah, pada tanggal 29 besok harinya Danki Rahmat kembali ke rumah jaga itu untuk mengecek keberadaan Prada Richard dan Prada Luki di sana ya. Dia kemudian menyuruh mereka membuka bajunya, dan kemudian dia melihat bahwa banyak sekali luka-luka yang diduga luka cambukan di badan Luki maupun di badan Prada Richard. Sehingga dia memanggil Letda Herman selaku Dankes untuk melakukan pemeriksaan. Dan saat itu juga Danki Rahmat mengatakan bahwa Prada Richard dan Prada Luki juga sempat dibawa keluar untuk dijemur agar luka-lukanya mengering seperti itu. Dan besok harinya lagi tanggal 30, saksi Rahmat juga mengatakan bahwa ia kembali mengecek keberadaan Richard dan Luki di sana. Namun faktanya bahwa di sana ternyata Prada Richard sudah dipisahkan dari Prada Luki sejauh sekitar 200 atau 300 meter dari rumah jaga itu. Namun dia tidak mengetahui kenapa keduanya dipisahkan. Dalam persidangan itu juga saksi Rahmat mengatakan ketika pada tanggal 28 dia melihat dia melihat Prada Richard dan Luki dianiaya. Dia juga sempat menanyakan kepada korban apa yang menyebabkan hal itu, namun mereka tidak menjawabnya. Tetapi karena dia mengetahui bahwa isu tentang LGBT, Danki Rahmat pun saat itu sempat menasihati mereka untuk agar berubah. Dan menurut Danki Rahmat, setelah mendengar nasihat itu, keduanya langsung mengatakan bahwa ia akan berubah seperti itu. Nah, Tribuners, pada tanggal 4 Agustus 2025, kemudian Danki Rahmat mengatakan ia mendapat telepon dari komandannya untuk memintanya mengecek keberadaan Luki di rumah sakit Airamo. Dan pada jam 04.00 Danki Rahmat kemudian pergi untuk mengecek keberadaan dari Prada Luki. Dan di sana menurut Danki Rahmat ia melihat bahwa Luki sudah dipasangi alat ventilator seperti itu. Namun Danki Rahmat kembali mengatakan ia tidak terlalu memastikan apakah itu tanggal 4 atau tanggal 5. Kemudian Tribuners, Danki Rahmat pun menambahkan bahwa usai dia mengecek Prada Luki di rumah sakit, kemudian dia mengumpulkan
anggota batalion untuk mengecek siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Luki. Dan saat itu menurut Dangki Rahmat ada 19 orang yang didapat keterangannya atau mengaku bahwa mereka menganiaya Prada, Richard dan Luki, seperti itu. Nah, ketika dalam persidangan itu begitu Dangki Rahmat mengungkapkan bahwa ketika ia ke rumah sakit Air Ramo dan melihat Prada Luki sementara berada di ICU dan menggunakan ventilator, saat itu juga ibu kandung dari Luki yang berada di ruang sidang kemudian langsung keluar karena tidak tahan mendengar hal itu, dan di luar ia sempat menangis seperti itu, Tribuners. Nah, atas keterangan dari saksi Dangki Rahmat itu, terdakwa Ahmad Ada mengkomplain dan dia mengatakan bahwa apa yang dasar dari Dangki Rahmat menetapkan dia menjadi tersangka padahal dia belum di BAP, dan terhadap komplain dari terdakwa Ahmad Ada itu, Dangki Rahmat mengatakan bahwa dia bukan menetapkan mereka menjadi terdakwa, namun dia melapor pendahuluan terhadap kejadian itu, dan hal ini sudah dikoordinasi dia kepada Dansi Intel. Seperti itu, Tribuners. Nah, sesaat lagi Tribuners kita akan menyaksikan jalannya persidangan lanjutan dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal Dangki A yang akan dilakukan sesaat lagi. Dan dalam pemeriksaan ini nanti akan ada hakim yang akan melakukan pemeriksaan, yaitu Mayor CHK Subianto, Kapten CHK Danis Napitupulu, Kapten CHK Zainal Arifin Yulianto, dan auditornya adalah Letkol CHK Alex Panjaitan, Letkol CHK Yudis Harto, dan para terdakwa atau satu terdakwa Ahmad Faisal akan didampingi oleh penasihat hukumnya, yaitu Mayor CHK Gatot Subur, Letda CHK Beni Suhendra Lasbaun, dan Serdavian Yovianus Sabu. Saya kembali rekan Siska, Novemi Leonovel melaporkan. Coba Mas, cek. Bapak itu sudah siap? Pakaian sudah siap? Siap. Para pengunjung ya, silakan menempati kursi ya, duduk di kursi yang sudah disiapkan. Kursinya masih ada apa? Silakan duduk di kursi. Oke, silakan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama Letu Infantri Ahmad Faisal STNH saya akan buka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Bapak Auditor Militer hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Ya, tugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.